Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-20. Saya membaca satu kali dan saudara-saudara membaca satu kali. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita semua. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ini belum selesai. Kalimat ini akan selesai setelah ayat 21. Tapi hari ini kita hanya mungkin menyampaikan hal yang berada di dalam ayat 20. Atau terjemahan lain, yaitu Allah akan memberkati engkau. Dia adalah Allah yang menghidupkan kembali Yesus Tuhan kita dari kematian. Jadikan dia Gembala Agung seluruh sidang melalui darah dari perjanjian kekal yang pernah dialirkan oleh dia. Ini artinya, sekali lagi, Allah kita, Allah Bapa yang akan memberikan berkat kepada kita melalui seorang Gembala Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang pernah mengalirkan darahnya yang menetapkan janji yang kekal. Inilah berkat yang dicurahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan telah memimpin kami, memberikan pencerahan kepada kami, mendidik kami, memperlengkapi dan menyempurnakan kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang makin dekat kepada Tuhan, makin mirip Tuhan, makin disempurnakan sesuai rencana Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami menjadi manusia yang bagaimana adalah semata-mata anugerah Tuhan sendiri yang telah merubah, yang telah memimpin, yang telah membesarkan kami. Kami berterima kasih. Kiranya hari ini sekali lagi firman-Mu yang hidup boleh mendiriskan hati kami seperti hujan mendiriskan tanah yang kering. Memberikan kepada kami jiwa yang ingin dididik, yang mau belajar dan mau diperlengkapi dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jiwa yang berada di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-18, penulis Ibrani mengatakan, berdoalah bagi kami. Dan khusus berdoalah bagi aku. Saudara-saudara, ini menjadi contoh seorang pemimpin yang baik. Bukan menganggap diri cukup, bukan menganggap diri sudah sempurna atau sudah memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Melainkan dia adalah orang yang terus-menerus menuntut, mengejar, mendisiplin diri, menjaga-jaga, dan setia dengan tekun untuk menuju kepada kesempurnaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia pada waktu menjadi pelayan, melayani sesama orang Kristen, dia minta didoakan. Didoakan supaya dia melakukan kehendak Tuhan, padahal dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Didoakan supaya dia mengetahui bagaimana bertindak sesuai segala perintah yang ditulis dalam Alkitab. Bukan, dia sudah mempunyai keinginan melakukan segala sesuatu di dalam firman yang benar. Yang lalu terakhir kita membicarakan tentang jikalau kita mau melayani, hidup, mengerjakan semua sesuai dengan firman Tuhan, tapi terjadi hal-hal yang kita mau putuskan, kita mau kerjakan, justru tidak ditulis di dalam Alkitab bagaimana. Maka kita menyinggung 3 prinsip etika orang Kristen
yang sangat penting, yaitu apa yang saya lakukan memang di dalam kebebasanku, tapi jangan lupa prinsip ikatan itu pertama adalah harus memuliakan Tuhan. Kedua, segala sesuatu saya harus boleh melakukan. Saya diberikan kebebasan di dalam Kristus. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu yang saya lakukan harus membangun orang lain. To be constructive, establishing others, edifying others. Jikalau apa yang saya lakukan menjatuhkan, menyandung, dan membuat orang terpeleset, menjatuhkan orang, itu bukan motivasi etika kita. Membangun orang, betul-betul menjadikan orang maju, orang menjadi makin sehat, makin bertambah-tambah kekuatan rohani, makin dekat dengan Tuhan. Itulah akibat dari kelakuan kita yang beretika seperti ini. Ketiga, segala sesuatu yang saya lakukan tidak boleh menjadi ikatan dosa yang membelenggu saya. Kalau tiga hal ini sudah lolos, kita boleh dengan leluasa, kita boleh dengan sejahtera yang diberikan oleh Kristus melakukan hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Alkitab meskipun adalah buku yang sangat lengkap dan buku yang paling sempurna, tetapi Alkitab tetap dibatas oleh huruf. Alkitab ditulis oleh huruf-huruf manusia yang ada limitnya. Itu sebab perlu kita melampaui limit itu. Kita memegang prinsip yang paling penting di dalam bertindak sebagai orang Kristen. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang aku kerjakan harus membangun orang lain. Segala sesuatu yang aku kerjakan harus tidak mengikat aku di dalam belenggu dosa. Aku tetap melakukan segala sesuatu dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan melalui penebusannya. Sehingga aku boleh menikmati senantiasa penyertaan, senantiasa kemuliaan Tuhan berada direfleksikan ke dalam hidupku. Dan melalui hidupku aku merefleksikan kembali kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, setelah selesai mengatakan kalimat ini, maka muncullah satu istilah di dalam ayat ke-20 yang belum pernah muncul di seluruh kitab suci, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah gembala yang agung. Saudara-saudara, gembala yang agung ini satu-satu kali di dalam seluruh kitab suci ditulis di sini. Di dalam kuliah saya mengkristologi, saya minta mahasiswa menemukan semua titel, semua sebutan yang paling besar tentang Yesus Kristus di dalam kitab suci. Mungkin orang Kristen biasa tidak sadar bahwa namanya Tuhan, namanya Yesus, namanya Kristus, namanya Juru Selamat, namanya adalah anak Daud, namanya adalah Sang Kudus, namanya adalah anak Allah dari tempat yang maha tinggi, namanya adalah Immanuel. Ini beberapa nama yang paling besar, semua diberikan oleh malaikat. Saudara-saudara, bukan berarti ini diberikan hanya oleh malaikat, bukan dari Allah. Allah melalui malaikat mengajar kita menyebut satu ini yang dilahirkan di Bethlehem sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Yesus, sebagai Sang Kudus, sebagai anak Allah yang maha tinggi, sebagai Immanuel. Saudara-saudara, beberapa sebutan yang terbesar tentang Yesus Kristus, 7 nama yang besar yang kita sebut. Dia Tuhan, dia Yesus, dia Kristus, dia Juru Selamat, dia Immanuel, dia adalah anak Allah yang tinggi, dia adalah Sang Kudus. Ketujuh nama ini bukan diberikan oleh ayahnya atau ibunya yang di dunia ini. Bukan Yusuf yang kasih nama, bukan Maria yang kasih nama. Karena malaikat berkata kepada Yusuf, beri nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. Yang tutur malaikat. Sehingga bukan Yusuf yang kasih nama, dia Yesus. Beri nama, dia adalah Juru Selamat, adalah Tuhan. Karena hari ini sudah dilahirkan di kota Bethlehem Tuhan, yaitu Juru Selamat. Ini dari malaikat juga. Dia adalah
anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Sang Kudus. Ini malaikat juga. Dia harus diberi nama Immanuel, karena Allah beserta dengan kita. Itu malaikat juga. 7 nama tentang Yesus Kristus yang paling penting, semua dari malaikat. Nah, apa yang saya katakan kepada saudara, pernah saya katakan pada waktu saya mentafsirkan Ibrani pasal kedua. Nah, saudara-saudara, tetapi 7 nama dari malaikat, konsep ini tidak pernah dicatat di dalam buku apapun yang pernah saya baca. Saudara-saudara, ini suatu keajaiban yang kita temukan di dalam kitab suci. Tetapi nama Yesus berapa banyak? Sebutan yang mulia bagi Kristus masih banyak. Sebenarnya semuanya dikumpulkan lebih dari 256 nama di seluruh kitab suci. Yesus mempunyai nama, mempunyai titel terbanyak di dalam sepanjang sejarah, di dalam seluruh umat manusia. Dan ini semua adalah dikaruniakan Allah, bukan dia rebut nama itu sendiri. Dan salah satu nama yang hanya 1 kali ditulis di dalam kitab suci, hanya 1 kali dicatat di dalam seluruh kitab suci, yaitu yang kita baca hari ini. Dia adalah Gembala yang agung. Saudara-saudara sekalian, orang Israel, mereka mengetahui apa namanya gembala. Mereka mengetahui apa namanya menggembalakan domba-domba. Orang Israel mempunyai pengertian ini lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena mereka menggembalakan domba, dan mereka disuruh Allah memilih dari domba yang terbaik, yang tidak bercacat celah, yang sulung, yang umur 1 tahun, yang sehat untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Jadi penggembala itu sambil menggembala, mereka mempunyai pengalaman penggembala seperti bangsa-bangsa yang lain. Tapi mereka mempunyai perintah yang terbaik untuk Tuhan Allah. Harus disembelih, harus ditaruh di atas mezbah. Nah, saudara-saudara, jadi bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti bagaimana menggembala. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengetahui bagaimana memilih domba yang terbaik. Bangsa Israel juga adalah bangsa yang diperintahkan untuk memberikan domba yang terbaik untuk Tuhan Allah. Bangsa Israel mengerti tentang domba dan persembahan domba untuk menjadi penggantian orang berdosa, mulai daripada zaman yang lama sekali. Dan wujud yang paling besar adalah pada hari sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, setelah 430 tahun mereka dibelenggu, mereka dijadikan hamba-hamba, budak-budak dari Firaun yang harus membangun piramid, membangun istana, membangun bangunan yang besar di tanah Mesir dengan menggiring itu batu-batu yang 2.500 kilo beratnya tanpa kereta, hanya tarik dengan tali. Mereka mengetahui kesusahan yang berat sekali. Dan saudara-saudara, waktu itu setelah 430 tahun, mereka sudah tidak banyak yang mempunyai kebebasan menjadi penggembala lagi. Karena mereka menjadi budak, mereka dipaksa, mereka ditekan, mereka diperintahkan untuk kerja berat seperti budak-budak yang tidak mempunyai kenikmatan kemanusiaan. Saudara-saudara, dan mereka sudah melupakan pengembalaan itu sehingga mereka menjadi budak seluruh bangsa. Tetapi mungkin mereka masih ingat nenek moyang mereka, baik Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 suku, semua itu pengembala. Maka mereka masih memelihara beberapa ekor kambing, domba di rumah mereka. Tetapi pada waktu malam sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata, sembelilah dombamu itu dan serahkan kepada aku. Dengan darahnya itu ditaruh di atas ambang pintu, dan aku akan melewati engkau. The day of Passover. Pass, lewat. Over, melampaui. Passover berarti Tuhan melampaui, Tuhan melewati, dan tidak jatuhkan hukuman kepada mereka. Saudara-saudara, saya percaya mereka sangat miskin.
Sehingga mereka kalau harus membeli seekor domba, lalu disembelih darahnya untuk menyelamatkan mereka, ini merupakan korban yang besar luar biasa. Saudara-saudara, tetapi kapankah ada waktu yang cukup Musa mendapatkan perintah dari Tuhan? Dia harus menyampaikan kepada 2 juta manusia di dalam satu hari. Saudara-saudara, waktu itu tidak ada fax, tidak ada SMS, tidak ada telepon handphone, tidak ada itu segala cara telegram dan sebagainya. Satu-satunya ada dari mulut ke mulut sampai 2 juta manusia harus ikuti apa yang Tuhan mau. Hari itu memotong domba, darahnya harus dipasang di atas ambang pintu, karena malam itu malaikat akan membunuh semua anak sulung. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini pertama kali mereka mengerti secara seluruh bangsa ada domba yang mati yang bikin kita diselamatkan. Domba itu disebut domba hari Paskah, the Passover Lamb. Ini adalah domba yang diutus dan diperintahkan oleh Tuhan Allah menjadi pengganti. Nah, saudara-saudara, tetapi hal ini baru dimengerti secara seluruhnya bahwa itu hanya lambang. Yang sungguh-sungguh menjadi domba yang mati bagi kita itu dimengerti setelah Yohanes Pembaptis berteriak bahwa lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. George Frederick Handel menulis lagu ini dengan nada beda 1 oktav untuk membuat orang melihat. Dari la sampai la 1 oktav. Ini mengajak kita untuk mengangkat kepala, untuk melihat anugerah dari atas. Domba yang digantung di atas. Perintah Allah, dia mati bagi kita. Saya sangat terharu pada waktu saya menyelidiki musik-musik yang agung. Itu musik berlian, bukan musik pasir. Ini musik yang betul-betul memeras jiwa yang mau mencintai Tuhan, yang betul-betul menghargai kebenaran dan betul-betul taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis, orang yang menyimpulkan seluruh perjanjian lama. Yohanes Pembaptis, orang yang memuncakkan nubuat-nubuat daripada seluruh perjanjian lama. Dan Yohanes Pembaptis, orang yang terakhir menubuat tentang Kristus yang datang ke dalam dunia. Yesus berkata, nabi-nabi bernubuat berhenti pada Yohanes. Kalimat ini tidak berarti apa yang diajarkan oleh Paulus, jadilah nabi, berfirmanlah, itu tidak sah. Kalimat ini tidak berarti setelah Yohanes tidak ada lagi nabi dan fungsinya. Setelah Yohanes maka kita masih melihat ada Agabus yang adalah nabi. Setelah Yohanes Alkitab masih mencatat Filipus mempunyai 4 anak perempuan, mereka adalah nabi. Tetapi sifat kenabian setelah Yohanes dan Yohanes sebagai nabi itu berbeda kualitas. Karena Yohanes adalah penyimpul seluruh perjanjian lama. Dan yang lain itu adalah sisa-sisa yang meneruskan model dari nabi perjanjian lama. Akhirnya tidak perlu lagi di dalam perjanjian baru. Jadi Nabi mengatakan besok engkau akan mati, besok akan hujan, dia akan terjadi apa. Nabi seperti itu tidak lagi penting di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru Petrus, Yohanes, Paulus, Yakobus dan semua penulis Alkitab tidak lagi mencatat dan tidak lagi menganjurkan. Sendiri mereka pun tidak lagi mengajar dengan sifat kenabian yang memberikan nubuat semacam itu. Saudara-saudara, namun demikian kita kembali kepada ayat di mana Yesus Kristus berkata, nabi-nabi bernubuat berhenti pada Yohanes. Apa artinya? Itu berarti bahwa Yohanes adalah terakhir yang menubuatkan Yesus adalah juru selamat yang datang ke dunia. Nah, saudara-saudara, dijanjikan oleh Tuhan Allah pada waktu Adam dan Hawa
setelah berbuat dosa dipanggil di Taman Eden bahwa anak benih perempuan akan mengalahkan benih daripada ular, dan dia akan meremukkan kepala daripada ular itu, dan benih dari ular akan meremukkan tumit daripada benih perempuan. Di situ adalah perjanjian pertama kali Allah mengirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Sejak waktu itu terus sampai para nabi Yesaya, Nabi Nahum, Nabi Hosea, Nabi Daniel, Yesaya, Yeskiel, Jeremia, terus menerus nubuat tentang ada juru selamat yang datang. Terakhir yang mensimbolkan semua ini adalah Yohanes Pembaptis. Behold the Lamb of God. Saudara-saudara, lalu Yesus datang menjadi apa? Menjadi sekaligus domba yang mengganti, sekaligus gembala yang menebus. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat jarang ada rangkapnya kedua hal ini di dalam satu pribadi. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama Musa mengajar, kalau engkau mau menebus dosamu, engkau beli seekor domba, lalu engkau menjadi orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi engkau tidak berhak mempersembahkan dengan kekuatanmu sendiri. Bawa kepada imam. Nah, seorang yang mengaku dosa, seorang mengetahui sendiri berdosa, dia beli seekor domba, lalu dia bawa domba itu pergi ke imam. Lalu dia harus meletakkan tangannya atas domba itu. Berarti dia mengaku, saya sekarang perlu seekor domba mati mengganti saya. Saya mengaku saya berdosa yang seharusnya menerima hukuman. Sekarang saya menurut kitab suci dan perintahnya, sediakan seekor domba untuk mengganti saya. Sesudah dia letakkan tangan di situ, dia serahkan kepada imam. Lalu imam sekarang akan mewakili Tuhan. Imam disebab imam karena dia menjadi orang di tengah-tengah yang berdosa, yang suci, di tengah-tengah yang bisa mati dan yang hidup kekal. Allah adalah Allah yang hidup, manusia adalah manusia yang bisa mati. Allah adalah Allah yang suci, manusia adalah manusia yang berdosa. Di tengah-tengah yang suci dan yang berdosa, maka seorang imam yang ditetapkan oleh Tuhan Allah menjadi wakilnya, berdiri menjadi pengantara. Nah, saudara-saudara, istilah pengantara berarti di tengah-tengah kedua pihak, di tengah-tengah Allah dan manusia. Imam berstatus menjadi pengantara, dan di situ dia mewakili manusia mempersembahkan domba itu, dan dia mewakili Allah menyatakan pengampunan dosa kepada orang ini. Itu imam. Dengan demikian persembahan-persembahan korban, khususnya korban penebusan dosa, itu mewakili Kristus. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan tidak ada yang mengkorbankan, dan yang dikorbankan terjadi pada satu orang. Maka di sini yang membeli domba adalah berdosa. Bawa kepada imam pengantara, mempersembahkan domba kepada Tuhan Allah supaya dosa diampuni. Di sini ada tiga, yaitu yang beli domba, yang mengaku dosa. Kedua, yang menerima untuk mewakili Tuhan Allah. Ketiga, mempersembahkan sekaligus pekerjaan dari imam. Dan yang poin satu lagi, yang dipersembahkan yang tidak bersalah. Saudara-saudara, domba tidak bersalah, tapi dipersembahkan. Aku bersalah, aku lolos karena mengganti. Domba mengganti saya, tapi saya memberikan persembahan itu kepada Allah. Saya tidak layak karena saya orang berdosa. Maka perlu imam. Imam itu sekaligus mewakili Tuhan, dan imam itu sekaligus mewakili manusia. Dia mempunyai dua fungsi sebagai pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Di sini Allah, manusia, imam, dan domba. 4 hal. Saudara-saudara, saudara perhatikan pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia kerjakan apa? Sekaligus dia adalah yang mempersembahkan. Sekaligus dia adalah yang mewakili Tuhan Allah. Sekaligus dia adalah Allah yang boleh menerima persembahan. Sekaligus dia adalah domba
yang mengganti. Nah, tidak ada agama lain, tidak ada ajaran lain, doktrin kristologi seperti kitab suci. Kitab suci memberitahu kepada kita satu-satunya juru selamat. Siapakah dia? Dia yang memberi persembahan kepada Allah seperti seorang imam. Dia adalah satu-satunya pengantara yang mewakili Allah di hadapan manusia. Dia adalah satu-satunya mewakili manusia di hadapan Allah. Dan dia adalah satu-satunya yang mempersembahkan diri menjadi domba yang tersembelih. Nah, saudara-saudara, di sini Kristus merangkap semua. Kristus memberi persembahan mengganti engkau dan saya. Mestinya saya mempersembahkan, engkau mempersembahkan korban bakaran, korban dosa kepada Tuhan Allah. Tapi engkau dan saya tidak layak, Kristus yang layak. Maka dia mempersembahkan. Ayatnya di mana? Ibrani pasal 9 ayat 14. Yesus mempersembahkan apa? Mempersembahkan diri. Jadi di sini yang mempersembahkan Kristus, yang dipersembahkan Kristus. Dia mempersembahkan diri. Dua hal ini sudah rangkap menjadi satu. Dan Yesus Kristus adalah pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia menjadi imam besar. Bukan saja demikian, Yesus Kristus adalah domba yang disembelih. Nah, saudara-saudara, ini semua terjadi pada satu pribadi. Apa artinya? Hanya di dalam Kristus penebusan dosa dan korban penebusan dosa bisa diterima oleh Allah. Hanya di dalam Kristus satu korban persembahan yang diakui oleh Tuhan Allah. Nah, di dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-14 dikatakan Kristus mempersembahkan diri melalui roh yang kekal. Nah, ini juga hanya satu kali di seluruh kitab suci Roh Kudus disebut sebagai roh yang kekal. Berarti Yesus bukan memberikan persembahan yang sementara. Seperti orang Israel menyembelih seekor domba, memberikan kepada Tuhan, itu hanya sementara. Kenapa sementara? Karena tidak cukup. Tahun depan harus kembali lagi, memberikan persembahan lagi. Tahun depannya lagi, kembali lagi memberi persembahan. Maka imam besar setiap tanggal 10 bulan 7, setiap tahun datang menebus dosa umat Israel. Setiap tahun dia membawa darah dari domba, dipercikan ke atas tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci 7 kali. Dia menebus dosa sendiri dulu untuk pertama kali. Kedua kali dia masuk menebus dosa seluruh umat. Kenapa? Karena dia sendiri adalah orang berdosa. Orang berdosa tidak mungkin menyelamatkan orang berdosa. Maka dia minta pengampunan dulu dari Tuhan. Sudah minta pengampunan, sekarang dia sudah bersih, dia sudah diampuni. Dia berdiri di Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Dia berdoa bagi umat Israel, seluruh bangsa menerima penebusan melalui doa syafaat dan persembahan darah yang dipercik di atas tirai itu. Dan demikian saudara-saudara, semua ini baru kita tahu di perjanjian baru adalah lambang, bukan fakta. Karena 4 hal yang penting, dia sendiri berdosa. Kedua, dia akan bekerja dan berhenti pelayanan pada waktu dia mati. Ketiga, dia mempersembahkan darah dari domba dan binatang yang tidak berkuasa. Dan keempat, dia harus menebus dosa sendiri dulu, baru menebus dosa orang lain sebagai umat dari Tuhan. Ini semua adalah berarti sementara. Setiap tahun diulangi. Maka bedanya Kristus dengan imam-imam besar dan perjanjian lama, Yesus tidak pernah perlu mengulangi persembahannya. Amin. Saudara mengerti tidak bedanya ini? Puji Tuhan, Yesus satu kali mempersembahkan darahnya, selama-lamanya tidak perlu ulangi lagi. Amin. Inilah Kristus.
Kenapa? Dia melalui roh yang kekal mempersembahkan diri. Ayat ini saya sudah ucapkan dan sudah saya kutip paling sedikit selama 14 tahun ini 4 kali di mimbar ini. Kita sekali lagi membaca Ibrani 9:14. Mari kita membaca Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Saya membaca satu kali dan saudara membaca sambung sampai ayat ke-15. Semua membaca Ibrani 9 ayat ke-14. 1, 2, 3. Betapa lebihnya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Oh, ini dua ayat mengandung arti dan mempunyai ajaran yang terlalu limpah. Saudara-saudara, Yesus pengantara, Yesus pemberi persembahan, Yesus mempersembahkan diri, Yesus domba yang disembelih, Yesus telah mengikat janji menjadi perjanjian yang baru. Yesus menebus dosa dari perjanjian pertama, yaitu dosa-dosa orang perjanjian lama pun hanya bisa diampuni melalui perjanjian baru. Dan bukan saja demikian, dia mempersembahkan diri melalui roh yang kekal. Untuk apa? Untuk memberikan persembahan yang kekal. Saudara-saudara, puji Tuhan. Semua persembahan dari imam-imam perjanjian lama sementara perlu diulangi. Setelah mati selesai, harus diganti orang lain. Dan mereka sebelum menghapus dosa orang lain, menebus dosa sendiri, karena mereka sendiri orang berdosa. Tahun depan ulangi lagi, tahun depan ulangi lagi, tahun depan ulangi lagi. Hanya Kristus tidak, karena dia mempersembahkan diri melalui roh yang kekal, dengan persembahan yang kekal, untuk menggenapi janji yang kekal, supaya dapat kuasa yang kekal. Saya ulangi sekali lagi, dia memberikan persembahan melalui roh yang kekal di dalam diri yang mempunyai kuasa yang kekal untuk mengalirkan darah, menetapkan janji yang kekal, supaya berkuasa kekal untuk menyelamatkan semua orang. Saudara-saudara, Yesus Kristus karena adalah kekal, memberikan persembahan yang kekal melalui roh yang kekal, darah yang berkuasa kekal, menebus dalam kekekalan, maka dia sanggup mengampuni dosa-dosa di dalam perjanjian yang pertama. Berarti ke depan berfungsi, ke belakang berfungsi, karena kekal. Mengerti saudara-saudara? Karena dia kekal, maka dia mempunyai kekuatan menebus dosa kita. Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Kenapa darahnya bisa mengampuni dosa saya di dalam tahun 2003? Karena dia berkuasa kekal. Yesus mati pada 2000 tahun. Dan dosa Adam, dosa Musa, dosa Abraham, dosa Daniel, dosa Yesaya diampuni melalui kuasa apa? Kuasa Kristus yang kembali mentelusuri, mempunyai kuasa kekal. Ke depan, ke dalam, ke belakang. Dia mempunyai kuasa yang kekal. Dan itu disebut janji kekal. Janji kekal dari siapa? Dari Tuhan Allah. Apakah itu betul perjanjian-perjanjian yang penting? Tidak. Saudara-saudara, anak Allah yang tunggal Yesus Kristus pun datang ke dunia tidak umur panjang. Abraham 175, Musa 120. Semua pemimpin-pemimpin agama, nabi-nabi yang paling penting, Yesus paling pendek umurnya, 33 tahun setengah. Saudara-saudara, janji Allah yang paling penting itu apa? Hanya satu, yaitu hidup yang kekal. Semua hidup yang kekal. Ini tercantum di 1 Yohanes pasal 2, jelas. Karena janji Allah itu adalah hidup yang kekal. Saya tidak mengerti kenapakah
pimpinan gereja. Begitu baca kitab, yang penting-penting semua dilupakan. Yang tidak penting yang dicomot-comot. Dan itu yang diajarkan. Tetapi karena pasarnya besar, banyak orang bisa terima. Malah yang penting-penting dibuang atau dilupakan. Sayang sekali. Saudara-saudara, sekarang saya kembali kepada teks. Yesus Kristus yang dibangkitkan oleh Allah, dia adalah gembala yang agung. Melalui apakah dia menjadi gembala yang agung? Melalui apakah Allah membangkitkan dia? Melalui satu janji. Janji apa? Janji yang kekal. Dengan apa tanda tangan atas janji itu? Bukan tanda tangan, bukan tanda perjanjian dengan pena, bukan dengan tinta, tapi tanda janji itu bukan dengan tinta, dengan darah perjanjian kekal, yaitu yang dialirkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita membaca sekali lagi ayat ke-20 pasal ke-13 Ibrani 13. Mari kita membaca dengan teliti satu kali lagi. Semua membaca. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Yesus akhirnya menjadi gembala yang agung. Karena apa? Karena pernah mengalirkan darah yang menjadi janji yang kekal. Saudara-saudara, dari ayat ini saya sangat tersentuh. Kalau saya menjadi gembala yang baik, kalau saya menjadi pemimpin yang baik, caranya bagaimana? Rela mati bagi domba, rela mati bagi orang yang dipimpin. Ini teladan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pemimpin yang betul-betul agung. Dan Allah menetapkan dia menjadi gembala agung. Melalui apa? Melalui darah perjanjian kekal. Semua darah perjanjian kekal. Yesus adalah gembala yang agung. Yesus adalah pemimpin yang agung. Karena Yesus pernah dengan darah sendiri menebus orang kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab lagu terakhir daripada Mesias mengutip ayat yang begitu besar dari Wahyu pasal 5 ayat ke-8 yang dikatakan worthy is the lamb. Hanya domba yang agung inilah yang patut membuka kitab yang tergulung itu, karena dia pernah disembelih dan dengan darah dia sendiri membeli dari segala bangsa, segala bahasa, segala sudut, segala bangsa untuk ditebus dan kembali kepada Tuhan Allah. Kita membaca Wahyu pasal 5. Kitab Wahyu pasal 5. Kita membaca ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang suatu kecapi dan suatu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau membeli mereka dengan darahmu sendiri. Kita membaca lagi Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja. Saudara-saudara, dia yang mati dan bangkit, dia membeli kita dengan darahnya untuk menjadi milik Tuhan Allah. Maka Tuhan menjadikan Kristus gembala yang agung. Saudara-saudara, dan darah perjanjian yang kekal, Kristus mati, Kristus dibunuh, berkorban untuk mengganti kita. Saudara-saudara, jangan lupa jika engkau berada dalam kesulitan bagaimana,
berdoa kepada dia dalam nama Yesus. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang agung. Dia gembala yang tidak pernah melupakan kita. Waktu engkau terpeleset, waktu engkau jatuh, waktu engkau lemah, jangan lupa gembala yang agung, Yesus Kristus, tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap akan membawa kita kembali kepada tanah yang subur, kepada janji Tuhan Allah. Gembala yang agung. Dia tak pernah lupa dari kesengsaraan penderitaan bagaimana besar dia tanggung. Dia membeli engkau kembali kepada Tuhan. Saudara, salah satu lukisan yang paling indah, tapi temanya cuma satu, mencari yang sesat. Sejak umur 8 saya pernah lihat gambar itu, saya terharu luar biasa. Satu landscape yang miring, begitu curam. Dan ada satu orang yang sedang dengan pegang satu tangan akan rumput dan akar di sebelah. Dan tangan kedua itu dengan mau mencari domba yang tersesat di tengah-tengah gunung yang begitu curam yang menakutkan. Seekor domba yang terjepit, terperangkap di satu tempat, hampir jatuh. Dan gembala yang baik mau mengambil domba itu pulang. Dia adalah gembala yang penuh dengan luka karena di tengah-tengah perjalanan mencari domba ini, gembala ini sudah penuh dengan darah yang luka. Dia sampai di situ. Dan di lukisan sudut itu di atas udara ada seekor elang yang sedang terbang. Ini memberikan inspirasi tak habis-habis. Saya tanya, kok herannya ada pelukis yang bisa melukis seperti ini. Dari mana inspirasinya? Gembala yang agung memelihara dombanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam kesulitan, kegagalan, patah hati, tidak dimengerti oleh siapapun. Gembala yang agung akan tetap memimpin engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kepada kami iman yang cukup, pengharapan yang cukup, dan kasih yang cukup. Karena Tuhan sudah memberikan berjanji menjadi landasan kami beriman dan pengharapan. Tuhan sudah memberikan pengorbanan, menyatakan kasih yang sejati yang akan memenuhi hati kami. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Jikalau antara anggota gereja Reform Injili banyak yang berada di kesulitan, banyak yang mengalirkan air mata, kiranya Tuhan Engkau gembala yang baik hari ini juga menjamah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.